Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to the English class of Garuda Nusantara Vocational School with me Miss Ida. And this is the second semester. Today we are going to study chapter 6. It's about cause and effect. Dalam kalimat atau paragraf biasanya mengandung berbagai macam konten. Salah satunya ada kalimat yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Now let's see the difference, perbedaan between cause and effect. Bedanya antara cause dan effect. Cause di sini sebagai the reason of an action, sebab atau alasan kenapa sesuatu bisa terjadi, dan effect ini the result of an action, hasil atau akibat dari adanya suatu action. Cause ini sebab, effect ini adalah akibat ya. Yang kedua, cause ini why something happens. Kenapa kok sesuatu bisa terjadi ya gara-gara cause ini. Dan effect sebagai akibatnya ya. Lalu yang terakhir, cause biasanya happens first, terjadi terlebih dahulu. Sebabnya, penyebabnya terjadi dulu, baru deh diikuti dengan effect atau akibatnya, happens after the cause. Let's see the example. There are two short sentences here. It rained dan I got wet. Dari dua kalimat pendek ini kira-kira mana yang sebagai cause dan mana yang sebagai effect? Penyebabnya mana dan akibatnya mana? It rained, tadi hujan. Nah, hujan ini berperan sebagai cause, yaitu the reason of an action. Rain-nya di sini hujan sebagai penyebab. Nah, karena adanya hujan tadi, karena telah terjadi hujan tadi, maka effect atau akibatnya adalah I got wet. Aku jadi basah kuyup. Basah kuyup sebagai the result, hasilnya, hasil dari rain-nya tadi ya. Kemudian rain ini sebagai alasan, why, kenapa kok kamu sampai basah kuyup? Nah, karena adanya hujan tadi. Kemudian I got wet, ini apa yang terjadi setelah tadi hujan? Ya jadinya saya kebasahan. Itu adalah efeknya. Terakhir, rain, hujan sebagai penyebab, itu happen first, terjadi terlebih dahulu. Hujan dulu, barulah aku kebasahan, happens after the cause ya. Ini penyebabnya dan ini adalah akibatnya. Next, from those two short sentences, dari dua kalimat pendek yang tadi ini, it rained dan I got wet. Rain sebagai cause, I got wet sebagai effect. Bagaimana caranya jika ingin how to combine the sentences? Menyatukan kalimat ini menjadi satu. Caranya adalah by using conjunction, dengan menggunakan kata hubung. Kata hubungnya yang pertama ada signal words atau conjunction to talk about the cause. Signal words ada kata-kata kunci yang biasa digunakan untuk menyebutkan cause atau menyebutkan penyebab dalam kalimat itu. Di antaranya yakni because, since, for, as. Keempat kata ini bermakna sama, yaitu karena. Meskipun dalam konteks lain, since, for, dan as memiliki makna yang berbeda ya. Tapi jika saat kita membicarakan kalimat yang memiliki hubungan sebab dan akibat, since, for, dan as-nya bermakna karena. Mari kita lihat cara penggunaannya. Tadi dari dua kalimat pendek kita jadikan satu menjadi I got wet because it rained. Aku basah kuyup karena tadi hujan. Nah, ini menjadi satu kalimat karena mendapat bantuan dari kata hubung because. Because-nya di sini boleh kalian ganti menjadi I got wet since it rained atau I got wet for it rained, dan terakhir as it rained. Keempatnya sama. Aku kebasahan karena tadi hujan.
Lalu ada format yang kedua. Jika kalian ingin menyebutkan conjunction dan juga cause-nya di depan kalimat karena menurut kalian penyebabnya itu lebih penting, maka disebutkan terlebih dahulu di awal kalimat. Boleh tidak? Boleh. Tapi syaratnya, nih dia, since it rained, harus ada komanya sebagai jeda. Since it rained, karena tadi hujan, I got wet, aku jadi basah kuyup. Oke ya, since-nya boleh digonta-ganti. Because it rained, koma juga, I got wet. Jadi kesimpulannya, kalau conjunction-nya diletakkan di tengah-tengah, maka langsung saja jadi satu, tanpa ada tanda baca lain ya. Tapi jika conjunction dan cause-nya mau ditaruh di depan kalimat, maka harus dijeda dengan menggunakan koma. Oke, kita kembali ke sini. Tadi sudah belajar cara menggunakan signal words untuk menyatakan cause atau penyebab. Sekarang belajar menggunakan signal words to talk about the effect, ya, untuk menyatakan akibatnya. Ada apa saja conjunction-nya? Yang pertama, so, then, hence, ada juga finally, therefore atau thus. Boleh juga menggunakan as a result atau consequently. Ini, tapi nanti ada perbedaan penggunaannya sedikit. Kelompok yang pertama so, then, dan hence, dan kelompok kedua finally, therefore, thus, as a result, serta consequently. Bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat? Silahkan disimak. It rained, so I got wet. Tadi hujan, jadi aku basah kuyup. Ini dua kalimat dijadikan satu dengan bantuan kata hubung so. Kata hubung so-nya di sini boleh kalian ganti dengan menggunakan hence atau then. It rained, hence I got wet. Tadi hujan, oleh karenanya aku basah kuyup. Ya, seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua ini digunakan jika kalimatnya lebih panjang ya. Nih, kalimat cause-nya bisa diganti menjadi lebih panjang. It rained cats and dogs on my way home. Tadi hujan, cats and dogs-nya jangan diartikan seperti arti yang kalian tahu ya. Karena ini adalah idiom. Rained cats and dogs artinya hujan yang sangat lebat atau hujan badai ya. Tadi hujan sangat deras saat aku berada dalam perjalanan pulang. Therefore, I got wet. Oleh sebab itu, aku basah kuyup. Nah, jika kalimat yang akan kalian sambungkan itu panjang, maka lebih disarankan untuk menggunakan conjunction-nya therefore. Kalimat pertama yang sebagai cause, kalian titik dulu, diselesaikan dulu kalimatnya. Baru setelah itu, therefore dan koma. Setelahnya disebutkan efeknya atau akibatnya. Karena hujan badai tadi saat perjalanan pulang, akibatnya jadi basah kuyup. Therefore-nya di sini boleh kalian ganti dengan menggunakan as a result atau consequently. Finally juga boleh tadi ya. Asalkan tadi kalimat pertama diselesaikan dulu, titik, kemudian conjunction-nya, koma, setelah itu baru efeknya. Lalu ada opsi yang kedua, jika tidak mau menggunakan titik, kalian boleh menggunakan semikolon. Ini di sini. It rained cats and dogs on my way home, semikolon dulu, titik koma ya. Baru conjunction-nya therefore, koma, I got wet. Itu yang kedua. Boleh pakai titik, boleh pakai semikolon. Nah, sekarang yuk kita terus belajar untuk mengidentifikasi kalimat mana yang berperan sebagai cause dan kalimat mana yang berperan sebagai effect. Kalimat pertama, he is not feeling well now. Dia merasa kurang enak badan sekarang. Kira-kira ini penyebab atau akibat nih? Kalimat kedua, he doesn't go to work. Dia tidak berangkat kerja. Mana yang cause dan mana yang effect? Yuk tentukan. Oke. He is not feeling well now. Ini adalah cause-nya, sebabnya.
Nah, karena kurang enak badan tadi, maka akibatnya he doesn't go to work. Dia tidak berangkat kerja sebagai efeknya. Ini langkah pertama. Kalian harus bisa menentukan di antara kedua kalimat yang ada mana cause-nya dan mana efeknya. Setelah ketemu, baru deh kalian pikirkan bagaimana cara combine, menghubungkan kedua kalimat ini, menyatukannya jadi satu dengan menggunakan conjunction tadi. Pilih saja conjunctionnya mau pakai yang mana. Apakah mau yang untuk menyatakan cause atau boleh juga yang untuk menyatakan effect. Contoh yang pertama, yuk kita terapkan dengan menggunakan signal words for cause. Tadi kan ada beberapa opsi, because, since, for, dan as. Misal kalian ingin menggunakan because, jadinya he doesn't go to work because he is not feeling well. Dia tidak berangkat kerja karena merasa tidak enak badan. Nah, ini conjunctionnya menyatukan kedua kalimat. Lalu setelah because, ini kan fungsinya juga signal words for cause. Sudah otomatis setelah because, since, for, atau as di sini yang mengikuti adalah kalimat yang berperan sebagai cause atau sebab. Karena tidak enak badan, makanya dia jadi tidak berangkat kerja. Opsi yang kedua tadi, boleh cause-nya serta conjunction-nya disebutkan di awal kalimat. Nah, because he is not feeling well, he doesn't go to work. Di awal kalimat, conjunction-nya diikuti dengan cause-nya, koma dulu ya. Kalau kalian ingin meletakkan cause-nya di depan kalimat, maka harus dijeda dengan menggunakan koma. Lalu, jika kalian ingin menggabungkan kedua kalimat ini dengan menggunakan signal words for effect, boleh saja. Tinggal dipilih conjunction-nya mau yang mana. So, hence, then, therefore, atau yang lain. Mari kita ambil satu. He is not feeling well, so he doesn't go to work. Dia tidak enak badan, ini sebagai cause-nya, sebagai penyebabnya. So, jadi he doesn't go to work, dia tidak berangkat kerja. So, ini sebagai kata hubungnya. Lalu kata hubungnya di sini kan berfungsi untuk menyatakan effect. Sudah otomatis kalimat yang jatuh setelah kata so ini merupakan akibatnya. Ya, sama dengan yang tadi. Kalimat yang jatuh setelah kata because, since, for, atau as ini sudah dipastikan adalah cause atau penyebab. Ya. Lalu yang kedua, jika ingin menggunakan yang agak panjang-panjang, boleh he is feeling well, semikolon, atau selain semikolon tadi boleh juga menggunakan titik ya. He isn't feeling well, therefore he doesn't go to work. Dia tidak enak badan, oleh sebab itu dia tidak berangkat kerja. Therefore di sini sebagai conjunction-nya dan doesn't go to work sebagai effect. And now for the exercise, sebagai latihan silakan kalian coret-coret di buku tulis masing-masing ya. Tentukan antara kedua kalimat berikut. The weather is not good. Cuacanya lagi kurang baik atau cuacanya sedang buruk. The flight is cancelled. Penerbangan pesawatnya dibatalkan. Nah, kira-kira antara dua kalimat ini manakah yang berperan sebagai cause, sebagai penyebab, dan mana yang berperan sebagai effect atau akibat? Setelah ditentukan mana sebab, mana akibatnya, silakan kalian satukan kalimatnya dengan menggunakan conjunction atau kata hubung yang tadi. Mau conjunction yang untuk cause boleh, tinggal dipilih saja. Mau because, since, for, atau as, langsung dibuat ke kalimatnya ya. Di sini conjunctionnya, terus di sini cause-nya. Atau boleh juga disebutkan di awal cause-nya, penyebabnya di sini, conjunction-nya ya. Di sini cause-nya, terakhir effect-nya. Atau boleh pakai signal words yang for effect. Pilih saja salah satu dan langsung dibuat kalimatnya seperti contoh yang ada di slide sebelumnya. Oke, semoga sampai sini sudah paham. That's all for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.